Bagaimana kondisi bisnis Bapak Ibu? Ini ada dua berita yang berseberangan. Yang sebelah kiri apa? Gara-gara corona pengusaha laundry kebanjiran cucian. Padahal dari segi tanggal aja itu cuma selesai sehari. Laundry satuan sempat drop. Yang laundry kiloan ada yang drop. Ya makanya kalau doa itu kompak. Hari ini minta hujan, semuanya minta hujan. Jangan ngejar kiloan terus Bapak Ibu. Udah ikut kelasnya Kang Icang masih kiloan aja. Nanti urusannya masih nanganin noda masih kiloan lagi. Hai Laundry Partners Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Apik. Ya, malah di masa Covid malah 2 kali lipat, bisa sampai 40 juta per bulan. Kita harus supply, kalau usaha itu harus siap. Jangan tunggu, berapapun kita punya modal, kita harus siap. Dan kita harus ingat. Setiap kita ada kesusahan, jangan fokus sama kesusahan. Kalau misalnya di warna putih kan kita bisa menggunakan pemutih. Masa pandemi gagal pada kita dampingi klien pernah laundry diskon 100%. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Masih semangat? Kalau selamat pagi tadi apa? Pagi, gitu aja. Kita lebih semangat kayak MLM gitu. Wih, pernah ikut MLM? Nah, pagi. Wow, keren. Selamat pagi. Pagi. Mantap. Asli Sumbar apa tadi? Rancabana. Oh, Rancabana atau Maju Basamu? Sama aja ya? Istilahnya sama aja kan? Bagus semua kan? Terus enaknya disepakati apa ini? Asli Sumbar? Maju Basamu. Wih, keren itu. Asli Sumbar? Asli Sumbar? Kok tambah? Rancabana. Jadi kita sepakati aja bahwa selamat pagi adalah pagi. Terus asli Sumbar Maju Basamu. Saya ulangi lagi. Asli Sumbar Maju Basamu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, semangat. Sudah ya, tadi sudah membahas masalah pernodaan bersama Kang Icang. Jadi kemarin panitia minta saya sharing tentang manajemen laundry, ya nanti ada sekilas tentang manajemennya sedikit. Tapi saya lebih membahas ini karena saya melihat teman-teman di asli atau teman-teman di laundry itu banyak yang lagi survive. Maksudnya pengen bertahan di masa Covid, di masa pandemi. Ada yang laundrynya lagi bagus omsetnya, lagi naik. Nggak ada yang ngacung. Yang sudah mulai naik omsetnya. Oh kan, tapi kok nggak pede ya, gini-gini gitu. Yang lagi stagnan atau lagi sempet turun. Yang sekarang masih turun, masih di bawah. Oke, 1, 2. Oh nggak banyak ya. Jadi saya nggak perlu materi ini. Oke, mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat. Saya dapat waktu cuman berarti sampai 12:30 ya. 12:30. Nanti kalau kelaparan saya nanti dikomplain. Saya percepat aja. Jadi teman-teman, ini adalah yang kita akan bahas. Kemarin saya bahas ini di Jawa Timur, Asosiasi Laundry Indonesia Jawa Timur, saya bahas ini. Ternyata banyak insight yang kita dapat di sana. Nanti kita akan share. Kalau memang waktu saya sudah mulai habis, tolong panitia ingatkan saya. Biasanya kalau saya ngomong nggak selesai-selesai. Nah, next. Nah, ini yang saya tanyakan lagi. Bagaimana kondisi bisnis Bapak Ibu? Di sini ada yang belum punya laundry? Mau buka laundry? Kayaknya tadi ada yang, lah ini mau buka laundry ya Pak Ovan ya? Mau buka laundry ya Pak? Luar biasa. Semoga semangat ya Pak. Jangan sampai setelah keluar dari sini nggak jadi buka laundry deh. Oke, ini Bapak Ibu. Kita akan melihat pada waktu pertengahan Maret ya, Covid masuk Indonesia. Ini ada dua berita yang berseberangan. Yang sebelah kiri apa? Gara-gara corona pengusaha laundry kebanjiran cucian. Yang sebelah kanan apa? Omsetnya turun drastis. Padahal dari segi tanggal aja itu cuma selesai sehari. Jadi memang ada dua bisnis di mana yang satunya naik, yang satunya malah turun drastis. Kita aja juga bisa melihat bahwa ini ada potensi di mana? Cucian karpet.
bed cover, cuci sofa, spring bed itu semuanya panen Bapak Ibu kemarin. Nah, itu banjir. Kalau ini COVID. COVID itu lebih ke arah orang pengen higienis. Sarung bantal itu hampir tiap hari kita cuci. Karena kondisinya kan WFH. Di rumah aja tidur, makan, tidur, tidur. Urusannya bed cover, cucilah bed cover setiap hari. Bahasanya gitu, sosialisasinya gitu terus. Jadi kalau memang pengen higienis seperti itu. Nah, inilah ada beberapa, ini teman asli, yang satunya bukan. Jadi yang dibahas ini yang satunya adalah teman asli, ini bukan. Itu yang menjadi pembeda nantinya. Nah, yang turun drastis apa aja? Saat itu yang langsung ditutup apa? Kampus sama tempat wisata. Itu drop semua. Teman-teman di Bali itu drop semua. 95% hilang omsetnya. Laundry satuan sempat drop. Bahkan ada teman-teman yang laundry satuan itu cuma omsetnya 5%. Oke. Yang laundry kiloan ada yang drop. Yang terlalu bawah banget atau terlalu atas banget. Yang tengah-tengah survive. Bahkan sekarang sudah panen semua yang harga tengah-tengah, marketnya tengah-tengah. Makanya nanti saya akan coba sharing tentang segmen market yang akan kita tuju siapa. Nggak mungkin kita nuju itu segmen market paling bawah hingga paling atas, nggak mungkin. Karena mereka sudah punya mindset sendiri-sendiri. Nah, kita tinggal melihat ceruk market yang paling gede itu apa? Orang tengah-tengah. Jadi market yang tengah-tengah biasanya keluarga muda, terus penghasilannya berapa. Saya biasanya kalau membuka bisnis di titik tertentu saya sampai meriset kira-kira daerah yang saya tuju ini punya mobil nggak? Punya rumah nggak? Rumahnya kira-kira cicilannya berapa? Mobilnya cicilannya berapa? Jadi bisa ketahuan market kita punya duit nggak untuk ke laundry. Ya, oke ya. Jangan-jangan di sini nggak ada seperti itu. Pokoknya buka aja. Iya. Yang ketawa kenceng kayaknya iya ini. Iya, saya dulu seperti itu juga Bapak Ibu. Saya cuman targetnya adalah teman-teman saya yang ngontrak, yang ngekos daerah situ. Kalau saya punya 100 pelanggan dari situ aja, saya penghasilannya sekian juta. Udah gitu aja, sesimpel itu. Karena saya masih ngantor. Jadi penghasilan dari kantor itu masih ini. Tapi kalau kita nyemplung full di laundry, mikir full ya di laundry. Ternyata luar biasa. Pada waktu saya separuh-separuh mikir laundry, mikir Indosat dan sebagainya, itu aja luar biasa, apalagi saya full di sana. Gitu ya. Ini, jadi kita memahami tentang ini, tadi kita sudah mulai tahu berapa persen yang kondisinya turun, kita mulai pengen naikkan. Sudah mulai naik belum Pak Zaki? 50%. 50. Dari targetnya Januari ya, Januari tahun lalu itu kan berarti sebelum COVID ya. Sampai sekarang berarti baru kecapai 50%. Ada yang sudah 100%? Belum? Sudah, ada yang sudah. Yang sudah dilakukan apa aja, Pak? Enggak, kalau saya bukan 100%, saya tadi buka laundry ke Januari 2020. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah, terus grafiknya naik terus. Naik terus? Ya. Luar biasa. Harusnya yang sharing adalah Pak Son. Apa aja yang dilakukan, Om Son? Jadi sebelum buka, sebenarnya saya riset dulu ya, riset pribadi. Wah, keren. Artinya, misalnya gini, riset tentang riset tentang misalnya harga pasar gitu kan, harga pasar sekitar itu seperti apa. Jadi saya menentukan harganya di harga berapa juga, nah itu. Kalau saya kondisi laundry saya di Batu Sangkar, mungkin kondisinya berbeda dengan di Padang atau Bukit Tinggi. Saya membaca ada karakteristik masyarakatnya juga berbeda walaupun kita sama-sama orang Minang, orang Padang. Padang yang dengan kondisinya ibu kota provinsi, dengan kemajemukannya dari berbagai daerah orang ngumpul di sini itu pasti akan beda. Bukit Tinggi dengan dia sebagai kota dagang, kota wisata, orang banyak hilir mudik di situ, karakteristiknya juga berbeda. Kalau Batu Sangkar juga begitu mungkin Pak Andir ya. Kita kalau mau bikin, rasanya menurut saya kalau mau bikin laundry lot ya namanya ya, kalau cuci lipat keren ya, nggak laku. Saya pikir kalau menurut saya nggak laku. Atau kitanya yang mungkin harus setelah itu kita edukasi orang untuk supaya dia bisa beralih mindsetnya. Tapi untuk saat ini saya pikir saya mungkin karena baru, jadi saya belum akan mencoba itu. Tapi yang biasa aja dulu. Gitu. Tapi cara untungnya mungkin yang diperlukan untuk kita buka usaha itu memang ada pengaruh ketika kita punya relasi sebelumnya.
artinya mungkin punya banyak teman, Ya. kita aktif di mana-mana misalnya seperti itu. Itu sangat membantu. Dan saya alhamdulillah artinya punya banyak teman gitu kan. Ya. Saya kebetulan di Sering-sering lah ngopi ya Pak? Sering-sering lah ngopi. Bagus. Nah itu jadi sangat membantu dan saya belum pernah ada promo apa-apa. Misalnya ada diskon 50, kan ketika orang buka diskon 50%, Iya. itu nggak pernah, belum pernah sampai sekarang. Luar biasa. Tapi hanya di media sosial saja. Oke. Karena saya sudah aktif di Facebook itu misalnya kan, kita cuma ini aja tag orang gitu kan, orang nanya. Nah udah gitu apa namanya? Paling saya memberikan ini saja kalau nota itu kan punya nomor, ada nomor nota. Ketika nota dengan nomor cantik saya berikan giveaway. Jadi misalnya udah 3 kali nih kita kasih giveaway untuk saya nomor nota 1000 saya pikir itu nomor cantik. 2020 kemarin itu pernah. Terus 3000 nomor nota 3000 berarti 3000 yang gitu. Siapa pelanggan yang dapat itu kita kasih giveaway dan itu kita sebar ke Facebook. Jadi orang baca. Keren. Oke. Apa lagi ya mungkin itu. Iya. Dan data saya lihat Bagus. kayak grafiknya memang apa ya? Naik ya Pak? Nah, satu lagi mungkin karena posisinya diuntungkan mungkin Pak Andi. Maaf nih Pak Andi. Ini sebenarnya senior di Batu Sangkar ini caranya investor sebenarnya. Tapi nggak apa-apa juga. Iya. Berbagi ini. Toh yang harus kita yakini adalah rezeki sudah ada. Yang ngatur. Jangan takut. Kilonya berapa Pak? Kalau saya sekilonya saya. Bapak beratnya berapa kilo Pak? Ya, saya bikin ada layanannya 1 hari, 2 hari dari yang awal dulu, dari yang kalau kita bilangnya kita kasih kode gitu. Kalau di kita ada kasih kode. Yang pertama itu yang paling cepat itu LSE namanya, Laundry Super Express. Setelah itu adalah LE, Laundry Express. Setelah itu ada namanya L1, L2, L3. Nah itu kode pengkodean kita. Jadi kalau orang Anda berapa hari? 1 hari berarti L1. Berapa kilonya? Ya sekian misalnya. Kalau 1 berarti kita masih di harga. Kalau saya untuk Batu Sangkar saya pikir itu kemampuan masyarakat untuk bisa. Iya. 7.000, 6.000, 5.000. Oke. Ya. Ya. Jadi kebetulan posisinya ya makanya saya bilang tadi posisinya mungkin karena kondisi daerah itu yang kita dan kebetulan saya kan mendukung. Lantai 2 saya manfaatkan untuk bisa jemur kering, jemur tidak panas matahari, tapi itu panas kalau kita buka jadinya panas. Jadi secara Lanjut nggak apa-apa. Saya istirahat dulu Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Sharing dulu, dihabiskan. Nggak apa-apa. Iya terus kasih semangat. Iya Pak Son. tapi itu pengalaman aja sih mungkin bagi teman-teman yang lain ada apa ya mungkin itu pengalaman saya gitu aja. Yes. Saya pengen berbagi saja. Wih luar biasa Om Son. Iya. Saya takut kecapean Pak. Saya tadi duduk dulu. Keren. Sharingnya bukan berarti saya nggak ngerti kayak tidak. Tapi menarik. Jadi, yes, Pak Wauzi. Sama 5.000 berarti 18.000 sekilo Pak. Iya. Benar. Halus bahasanya tadi. Keren. Sharingnya Pak Son luar biasa. Mesin ada berapa Pak? Kalau mesin cuci saya sekarang ada 2 front loading, 2 yang manual 2 tabung. Oke. Ya, 1 pengering. Oke. Oh 1 pengering ya? Ya, mau dikirim Pak? Oke. Enggak. Ya nanti bisa dibahas lah. Kenapa rata-rata teman-teman kenapa nggak pengen ekspres gitu loh. Jadi bisnis laundry itu dihitungnya mesin pengeringnya, bukan mesin cucinya Bapak Ibu. Mesin pengeringnya yang harus dibanyakin, bukan mesin cucinya. Mesin cuci ada 10, kalau pengeringnya cuma 1, nggak selesai itu. Jemur lagi Bapak Ibu, misalnya kayak gitu. Jadi prinsip paling dasar, kita mengetahui kompetitor itu omsetnya berapa, pengeringnya tinggal hitung aja ada berapa.
Jadi itu bisa langsung ketahuan, oh omsetnya di segitu. Sudah, sesimpel itu yang kita lakukan. Tim survei kita juga seperti itu yang kita lakukan. Jadi pada waktu datang, bisa nggak sih 4 jam selesai? Ternyata nggak bisa. Ya sudah, kita bisa lebih cepat lagi ekspres. Mesin pengeringnya banyakin aja, ekspres. Makanya sering-seringlah hujan, itu doanya orang menjawab. Siap. Ya, oke. Ya, makanya kalau doa itu kompak, hari ini minta hujan, semuanya minta hujan. Ya, oke, biar langsung nembus ke langit ya. Next. Nah, tadi berbicara tentang siapa target market, itu memang harus dipelajarin. Saya dulu ya seperti itu, karena saya nggak ada background bisnis, siapa aja saya hajar. Entah itu tukang somai kayak, mie ayam kayak, pejabat, artis, semua saya hajar. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu setelah berjalan waktu. Nanti kaitannya dengan brand. Brand itu image. Image apa yang akan kita bangun? Orang-orang yang levelnya mencuci laundry kiloan 10.000, 15.000, itu nggak mau ke 7.000. Itu terbukti. Saya membuktikan itu. Saya ada beberapa brand yang berbeda, ada yang 7.000, ada yang 10.000. Saya paksain ke 7.000 juga nggak mau mereka. Karena secara pemikiran mereka, secara image mereka, yang 7.000 itu mungkin cucinya dicampur, mungkin pakai sabun colek. Kalau 10.000, padahal sebenarnya pengerjaannya sama. Cuman masalah image saja yang kita bangun. Kasirnya kita kasih yang cantik, loh, seneng kan? Kita kasih yang muda, jadi kasir pun itu harus senyum. Kelihatan dari CCTV, dia cemberut, saya suruh pulang. Jadi saya lumayan tegas untuk masalah kasir. Karena kasir itu untuk closing itu di kasir. Online pun kasir. Jadi emang dia harus cantik. Makanya untuk ongkos dandan aja kita kasih insentif tambahan untuk dandan. Oke, menarik ya. Karena saya setiap ada dapat omset satuan satu, dia dapat Rp1.000 lagi. Kalau dapat 1.000, dapat 1 juta dia tambahan. Semakin sering dia dapat satuan, semakin luar biasa. Nanti kita jadi juga caranya menerima cucian. Dihitung misalnya. Kakak ini harusnya masuk satuan, ini baju mahal. Kalau satuan berapa? Segini. Oh ya sudah satuan aja. Jadi semua kalau bisa ke satuan. Profit terbesar adalah di satuan. Jangan ngejar kiloan terus Bapak Ibu. Udah ikut kelasnya Kang Icang masih kiloan aja. Nanti urusannya masih nanganin noda masih kiloan lagi. Kalau nanganin noda, baju luntur dan sebagainya, kita langsung satuan. Baju putih bisa dipisah, satuan. Karena perlakuan khusus itu. Jadi apa yang perlakuan khusus, di kasir kita sudah ada SOP, wajib ke satuan. Kamu dapat 1.000, kamu 1.000. Jadi tukang cuci saya dapat 1.000, setrika saya dapat 1.000, kasir dapat 1.000. Happy semuanya. Mereka semangat untuk mendoakan dapat satuan. Makanya kenapa, kemarin saya share ke siapa ya? Bu Ayu ya kalau nggak salah. Salah satu cabang saya, itu satuannya lebih gede dibanding kiloannya. Seperti itu. Ya makanya yang kita kejar, kita harus tahu mindsetnya harus disamakan dulu. Antara kita dengan karyawan harus sama. Jangan sampai kita minta satuan, tim kita nggak pernah diajarin satuan. Tim kita nggak pernah diajari cara menerima baju satuan seperti apa, treatmentnya seperti apa. Ya Kang Icang ini cocok. Seharusnya tadi Kang Icang itu berbicara tentang, ya mungkin teman-teman taunya pengen penanganan noda aja ya. Tapi Kang Icang itu tadi berbicara tentang gimana cara menerima baju satuan. Gimana sih cara menerima baju satuan, dicek satu-satu. Ada nodanya yang tidak, kancingnya mau lepas atau tidak. Ini masuk klasifikasi baju wool, sutra atau apa dan sebagainya. Lumayan banyak. Tapi dengan adanya kasir yang pinter, pelanggan itu iya-iya aja. Ya, kasirnya emang harus dibikin pinter Bapak Ibu. Jangan khawatir kasirnya akan kabur, nanti kabur. Enggak. Saya nggak berpikiran seperti itu. Saya punya karyawan 6, itu buka laundry sendiri. Dan itu saya fasilitasi. Oke? Saya bikin ekosistem di daerah saya, 6.000, 7.000 ya biar ke sana. 10.000, 15.000 ke saya. Saya laundrynya 15.000 per kilo Bapak Ibu. Kalau lebaran 40.000 per kilo. Nanti saya share di sini. Saya akan panen itu pada waktu lebaran. Oke, balik lagi ke siapa target marketnya. Bapak Ibu udah nonton YouTube saya? Nah, kalau Bapak Ibu menonton yang judulnya ini, cara menentukan lokasi bisnis, itu saya kasih clue gimana cara mencari target market kita siapa. Setiap buka bisnis baru, ini salah satu bocoran yang saya, tulisannya aja 2 rahasia. Kan bocorannya saya buka di sini. Karena kita dulu, kan saya kan hampir tiap minggu mendampingi klien. Ada yang buka baru dan sebagainya. Saya dulu punya tim untuk survei, itu orang Indomaret Bapak Ibu. Sampai saya belajar gimana caranya melihat traffic selama seminggu. Dari pagi hingga malam. Hari Senin sampai Minggu, itu pasti berbeda-beda.
Senen itu seperti apa, sampai orang jalan kaki itu terhitung, trafiknya berapa banyak. Sampai saya belajar ke teman-teman yang punya franchise Lain Hati, Kopi Apa dan sebagainya, gimana sih dia membuat franchise di suatu tempat, dia langsung dapat titik kok langsung rame. Dari Google bisa kelihatan. Oke, menarik ya? Menarik. Kalau pengen gampang lagi adalah, ini kan tadi bilang ya, ini semuanya di sini kan kompetitor nih, ya enggak? Tapi bisa bersatu seperti ini kan nggak gampang. Ini kan berarti kan melepaskan ego masing-masing, gimana caranya biar kita bangun bareng. Dan kita punya prinsip, semuanya sudah punya market sendiri-sendiri, semua sudah punya rezeki masing-masing. Saya pun kalau di DPD yang lain, saya itu selalu membuat teman-teman untuk kerja yang efektif, bukan rakus semuanya dikerjakan. Kalaupun saya sekarang dulu saya ngerjain karpet, setelah tahu teman-teman yang punya spinner dan sebagainya, saya akhirnya kolaborasi dan saya arahkan teman-teman untuk membantu teman-teman itu yang punya spinner karpet. Yang punya spinner karpet nggak perlu lagi ngurusin laundry kiloan. Kita kasih orderan dari tempat kita, tinggal bagi hasilnya berapa. Itu berjalan. Jakarta berjalan, Jatim berjalan, di Bali berjalan dan sebagainya. Jadi kolaborasi dengan teman-teman yang punya spinner karpet yang memang fokusnya di karpet. Jadi kita kerjasama aja ke dia. Kita ya hitung-hitung bantu dia untuk nyicil spinnernya biar lunas lah, misalnya seperti itu. Iya. Itu akhirnya kolaborasi terjalin. Bukan berarti semuanya kan kita selesaikan. Enggak. Kalau saya pengen kerja yang efektif, saya nggak perlu ngerjain karpet, saya dapat 30%. Enak kan? Dia pun juga dapat orderan. Yang penting per hari dapat 50 karpet aja. Ya silakan. Nah itu bisa dikolaborasikan. Sepatu juga sama. Kalau memang kita masih belum spesialis di sana, ngecat sering salah, sepatu rusak tambah rusak misalnya. Iya mending kita kerjasama aja yang memang sudah spesialis di sana. Saya seperti itu biasanya, jadi saya nggak perlu terlalu ngejar ini dan sebagainya. Kalau nyuci, semuanya pasti bisa nyuci kok. Nyuci sepatu, semuanya pasti bisa. Yang nggak bisa biasanya kan ngecat itu gimana, repair, itu seperti apa, repaint seperti apa. Nah itu aja, tinggal dikolaborasikan siapa yang bisa dipercaya untuk itu, untuk mengerjakan itu. Target deadline-nya berapa lama dan sebagainya, itu bisa dikomunikasikan. Balik lagi ke masalah target market. Setelah saya pelajarin, di masa COVID, itu yang punya duit itu adalah orang-orang menengah ke bawah. Bukan menengah ke atas, menengah ke bawah. Tengah-tengah lah intinya. Dan market paling besar itu adalah tengah-tengah. Dan nanti saya akan melihat lagi masalah grafik bahwa di Indonesia sekarang dikuasai oleh milenial. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya Instagram, selesai sudah. Siapa yang belum punya Instagram? Enggak ngaku. Instagram wajib Bapak Ibu. Wajib sekarang. Instagram wajib. TikTok wajib. 2019 saya punya teman yang biasanya menangani perusahaan-perusahaan besar termasuk Unilever, P&G dan sebagainya. Off record ya. Mereka 2019 sudah mengarahkan dari Facebook iklannya dan Google diarahkan ke TikTok. Jadi jangan remehkan TikTok untuk goyang-goyang aja. Tapi memang sekarang TikTok sudah dipakai untuk meraup omset dan bisnis di sana. Jadi TikTok, ini saya juga lagi merancang bersama tim yang ada di sini, merancang TikTok. Jadi TikTok itu ternyata mengenerate omsetnya luar biasa. Kita dapat klien dan sebagainya banyak di TikTok. Jadi mulai belajar TikTok. Jadi TikTok bukan untuk goyang-goyang ya, joget-joget aja ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak itu untuk menghasilkan omset yang luar biasa di TikTok sekarang. Mulai belajar ke sana. TikTok sama Instagram, Facebook untuk hahaha aja, nggak apa-apa. Karena milenial sekarang larinya ke TikTok sama ini. Nah, ini market terbesar adalah milenial. Kalau target marketnya sekarang decision maker yang membuat keputusan laundry sekarang anak-anak muda. Jadi orang tuanya itu nurut aja. Laundry mana? Anak muda ini yang tahu. Oh di sana laundrynya ada sepatu juga. Anak muda itu suka yang dicuciin laundry sepatu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ada treatment sepatu. Oke, catatan ya, treatment sepatu. Oke. Ini kok bengong semua ya. Yang paling simpel adalah deketin aja Alfamart, Indomaret kalau saya. Di mana ada semut, di mana ada orang ngumpul, itu saya akan cari di situ tempatnya. Meskipun menurut kita mahal. Meskipun menurut kita mahal. Setelah tahu misalnya nih, kalau saya mau bikin titik
dan itu sewa tempatnya 70 juta, saya harus kejar omset per bulan 70 juta. Simple itu. Saya punya parameter itu aja. Berapa bulan saya akan target? Ada yang bisa saya target 3 bulan, saya langsung bisa ketembus 70 juta. Ada yang perlu 8 bulan, ada yang perlu 2 tahun. Tergantung kita mau ngerjakan seperti apa. Kalau Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya yang Resik Wangi Laundry, bulan keempat saya tembusin 40 juta Bapak Ibu. Bulan keempat. Karena kita pengen membuktikan bahwa bulan pertama saya harus break even. Break even itu nggak nombok. Jadi dalam berbisnis biasanya kan bulan pertama sampai bulan ketiga itu dana cadangan keluar, masih nombok ini, nombok itu dan sebagainya. Kalau kita di dalam manajemen kita sudah punya target bulan pertama harus nggak nombok. Apa yang dilakukan? Yaitu tadi surveinya harus benar-benar bagus, risetnya juga harus luar biasa, semua harus dilakukan. Meskipun sebagian banyak orang bilangnya adalah pakai otak kanan aja, eksekusi dulu, nggak usah dipikirin, kan banyak seperti itu. Tapi gimana pun juga, tetap kita harus menghitung berapa banyak potensi market yang ada di sana. Saya itu selalu berprinsip juga adalah kita nggak boleh jatuh cinta terhadap tempat. Jadi dikala 3 bulan kita nggak menghasilkan di situ, saya harus pindah. Dan itu memang harus rela. Dibanding kita sampai nunggu setahun sampai sewanya habis, kita malah minus terus. Enak mana? Pindah tempat. Pindah tempat ada 2 kemungkinan. Tetap sepi atau pasti rame. Iya kan? Iya. Masa udah pernah sepi mau sepi lagi pindahnya? Ya berarti kan nggak belajar di titik yang selanjutnya. Saya gagal? Pernah. Di masa pandemi gagal pada waktu kita mendampingi klien? Pernah. Tapi titiknya adalah kita bukan yang milih, tapi kliennya yang milih. Dia maksain, saya punya ruko di sini Mas Apik, boleh nggak di sini? Bu, kalau secara market, secara survei, secara riset kita ini nggak masuk. Berat untuk kita narik ke sana, kita berat untuk kita target misalnya 50 juta per bulan dan sebagainya. Ya tapi kan maksain, ini ruko saya yang penting laku aja, yang penting ada aktivitasnya, silahkan. Itu di luar tanggung jawab kita sebagai manajemen. Ternyata bener kan, 3 bulan kita bikin promo apapun, marketing apapun, cara apapun nggak jalan. Ya sudah, dia langsung lihat laporan, ibu mau pindah apa pertahanan di sini. Kalau kita sebagai manajemen udah pasrah, kita nggak ngerjain kalau masih di sini. Pindah, dan untungnya rata-rata mau pindah. Ya selama mereka manut nurut ya pindah. Ya itu yang prinsip yang harus diterapkan untuk teman-teman. Jangan sampai berprinsip, udahlah di rumah aja. Tapi kalau di rumah itu membuat rame, banyak juga kok teman-teman yang rame. Nanti saya share juga ada yang namanya Bu Rianti itu di rumah aja, omsetnya 20 juta Bapak Ibu. Cuci sofa spring bed, profitnya bisa 70%. Pegawai cuma 1. Anaknya 4. Luar biasa ya. Nanti saya share, Bu Rianti namanya. Cuci sofa spring bed, pegawai cuma 1. Omsetnya 20-25 juta. Di rumah saja, pakai online. Ghost laundry, wah laundry berhantu itu. Seperti itu. Itu banyak di Jakarta sudah mulai mengeksekusi kayak gitu karena online-nya atau sosial medianya kenceng banget. Oke, belajar ke sana. Oke, yang selanjutnya adalah karena offline ya percantik outlet. Nah, kayak gini kan? Mungkin saya dulu di Sumber pernah sharing gini, tapi sebagian aja. Seperti Jeeves ini adalah laundry termahal di Indonesia sekarang. Kalau di Inggris, karena dia berasal dari Inggris, yang menanganin Istana Buckingham, Pangeran Charles, Ratu Elizabeth itu yang nanganin. Dia kalau bikin iklan di billboard dan sebagainya pakai artis Hollywood, jadi nggak usah kaget. Sampai segitunya. Dan ini nggak kelihatan laundry Bapak Ibu. Itu isinya kan manekin, tas-tas. Ini kayak jualan tas sama jualan baju ya? Iya. Kalau perlu ada security di situ Bapak Ibu. Ya kan? Nah, di laundry Bapak Ibu suaminya bisa jadi security. Ya maksudnya seolah-olah gitu loh. Keren, karena kalau sudah ada security dan kelihatannya profilnya tinggi, pelanggan itu nggak semena-mena. Ya nggak? Pelanggan itu semena-mena terhadap laundry kiloan dianggapnya itu babu. Buruh cuci. Udah gitu aja. Makanya branding itu dibangun, image itu dibangun dari tampilan outlet. Bagusin tampilan outlet. Mau dihargain agak tinggi pun nggak apa-apa, selama kualitas kita bagus. Makanya awalnya adalah kita bikin promo dulu. Silakan masuk satuan, kasih promo. Saya biasanya pernah kalau kasih promo, kalau sekarang kan laundry gratis bayar pakai doa. Dulu saya pernah bikin promo laundry diskon 100%. Jadi dia nyuci kiloan misalnya habisnya 100.000, kita kasih voucher 100.000 tapi untuk nyuci satuan. Jadi dia biar nyobain ke cuci satuan. Dan itu masih ada profit. Menarik?
lumayan saya menjerit omset gede banget di situ. Makanya kenapa hal-hal itu kita larikan ke satuan. Tapi itu tadi, tim satuannya harus bagus. Jangan sampai kita jor-joran mempromokan satuan, tapi isinya luntur semua. Iya, iya. Laundry itu loh, image-nya bagus. Bagus apa? Bagus ngelunturin terus. Jadi image yang dibangun adalah di laundry itu sering luntur. Ya, kalau pengen berubah warna bajunya, ke sana laundrynya. Ya, ada yang tepuk tangan. Kadang pelanggan pun bisa cerita ke kita sebagai owner, seperti apa sih dalam pelayanan mereka, kurir kita pas antar jemput seperti apa, sopannya seperti apa, itu pengaruh semua. Kalau karyawan atau kasir kita smart, pelanggan itu iya aja. Tadi ilmunya Kang Icang kan banyak banget. Oh, kayak ini baju wool, Pak. Padahal sebenarnya bukan wool juga. Pokoknya bilang aja ini wool, Pak. Pelanggan percaya aja. Oh iya ya, wool ya. Iya, pengerjaannya harus kayak gini dan sebagainya. Meskipun kita nggak punya mesinnya nggak apa-apa, tapi kan udah tahu caranya hand wash itu seperti apa, pakai chemicalnya apa dan sebagainya. Yang penting paham itu. Sebelum paham ke sana, yaitu tadi, kasirnya memang harus dibekali tentang ilmu. Kayak gini, harusnya yang datang adalah senior-senior di dalam laundry Bapak Ibu semuanya. Owner boleh tahu teknis, tapi kalau sudah punya tim, memang harus owner itu teknisnya dikurangin. Jangan nyuci-nyuci sendiri. Siapa yang masih nyuci sendiri? Enggak ngaku. Siapa yang masih setrika sendiri? Masih, Pak? Memang suka nyetrika berarti hobinya ya? Atau gimana? Enggak, memang seperti itu. Ada pegawai, Mas? Enggak ada pegawai. Kenapa enggak ada pegawai? Oh, belum rame. Harusnya berpikirnya dibalik, teman-teman. Sebagai owner gimana caranya rame? Mikirnya owner itu adalah marketing, ramein laundrynya. Biarkan yang ngurusin di belakang layar, ngurusin untuk produksi itu karyawan. Saya punya prinsip, semakin banyak karyawan, semakin banyak yang doakan. Punya prinsip itu aja, simple. Semakin banyak karyawan, semakin banyak mendoakan. Dan itu terbukti. Nah, di sisi yang lain, kalau masnya sakit tiba-tiba, maaf aja, amit-amit sakit. Itu laundry tutup kan? Iya. Dan itu terjadi ke teman-teman asli di Jogja. Ngeyel banget dulu dikasih tahu. Nggak perlu Mas Apik, pakai karyawan nggak perlu, kita masih kerjain sendiri. Terus tiba-tiba besoknya bikin status, anaknya ngajak jalan-jalan. Bapak ibunya kan langsung ikut. Tutup itu laundry. Masa cuciannya dititipin ke tetangga? Kan ya enggak juga kan. Nah dari situ akhirnya dia melek. Oh iya kalau saya sakit ini nggak bisa jalan. Kalau ini saya di luar kota nggak bisa jalan. Ikut acara ini nggak bisa jalan. Nah owner-owner ikut kayak gini penting. Makanya nanti pengurus yang baru, ketua yang baru memang harus punya program. Paling nggak sebulan sekali ada program kayak gini. Nggak harus pembicaranya nasional, nggak harus. Pembicara dari teman-teman, Om Son tadi keren banget itu ya. Keren lah. Di sini ada Pak Fauzi, ada Pak Hendra, ada Mas Agnes, ada Pak Zaki, ada Mas Andra, Pak Sahlul, kan lengkap. Ada Bu Ayu, kan rame gitu loh. Teman-teman gantian yang sharing. Karena kalau sudah di sini ya sharing aja. Sharing itu bukan berarti menggurui ya. Kita untuk sharing itu kan berbagi. Pengalaman yang saya lakukan belum tentu bisa dieksekusi Bapak Ibu semuanya. Makanya kita share dulu. Keluar dari sini aja kayaknya sekarang kan iya aja kan. Keluar dari sini belum tentu dieksekusi juga. Ya enggak? Ya, tinggal teman-teman mau mengeksekusi enggak segala apa yang memang pengalaman saya sendiri terhadap tim saya maupun klien kita. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya laundry cafe dan sebagainya. Ini tampilan sekarang laundry dan bayangkan kalau laundry ini tiba-tiba di samping laundrynya Bapak Ibu. Sekarang harus dibayangin, jangan ketawa. Besok tiba-tiba nongol. Ngelihatnya dari mana? Laundry itu kayaknya rame, saya nggak perlu ke tempat lain deh. Saya sampingnya aja cari ruko atau depannya. Sekarang sudah terjadi. Jadi kalau nggak berubah, nah ini agak deg-degan juga nih. Kalau teman-teman nggak berubah, selesai. Oke, next. Ini Kang Icang aja nongol dulu deh. Nah, ini masih di Okso ini. Ini pertama-tama asli baru jadi nih, masih komunitas ya kalau nggak salah dulu ya. Jack asli. Ini adalah laundry ATM Bapak Ibu. Laundrynya ATM, 24 jam nggak ada pegawai nggak apa-apa. Itu pakai kartu otomatis itu. Itu bukan berarti ada orang gini ya. Enggak, ini otomatis robot ini. Laundry sudah seperti ini. Pakai ATM. Keren kan?
Kang Icang masih imut-imut. Pakai ATM. Jadi ATM bukan buat ngambil uang aja, tapi ngambil cucian, laundry satuan, OXO, semuanya keren. Coba laundry kiloan Bapak Ibu, ada ATM-nya keren kayak gini. Ada orang nggak dalamnya? Tanya Kang Icang, ini ada orang nggak? Nah ini salah satu laundry yang memang keren banget. Maksudnya ini jadi contoh, oh ternyata ada ide-ide, ada inovasi yang dikembangkan sampai seperti ini. Meskipun biayanya mahal, paling tidak ini udah viral duluan misalnya. Oh ada laundry ATM, rame dulu lah yang penting. Terkenal dulu. Meskipun akhirnya nanti nggak kepake ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak terkenal dulu OXO laundry-nya. Ini enggak? Ini kan bisa sewa dulu misalnya ATM-nya, bisa. Oke ya, jangan berharap nanti masukin itu keluarnya duit nih. Nggak ada ini baju. Oke, next. Oke. Nah, saya ngasih contoh ini pada waktu saya kasih materi di Batam, Bapak Ibu. Laundry-nya kayak gini. Ini ternyata ada salah satu anggota asli di Batam. Ini laundry-nya jemuran di luar. Siapa yang jemurannya masih di luar? Loh, oh malah ketawa. Saya cuma nanya jemurannya masih di luar, ada siapa ini? Wes, kenceng banget. Wah, luar biasa. Terima kasih yang sudah ngaku. Terima kasih. Yang tidak ngaku bertobatlah. Bukan masalah modal. Sebenarnya kalau memang belum punya dryer, ini pindahkan ke belakang Bapak Ibu. Belakangnya nggak ada, ya harus beli dryer. Kenapa? Ini terkait dengan image lagi. Kalau ada laundry sebelahnya nggak ada jemuran, kemungkinan besar pelanggan akan ke sebelah. Kenapa? Habis dicuci kena debu lagi nih. Apalagi sekarang itu isunya adalah tentang higienitas. Tentang COVID, tentang virus yang selalu dikembangkan terus-menerus. Kalau dari sini aja nggak higienis, pelanggan udah kabur duluan. Saya mau buka laundry, saya tinggal di sebelahnya aja, tulisin aja 2 jam selesai di sini. Nggak pakai dijemur. Pelanggan pasti pindah ke sebelah. Jadi mengkondisikan, jangan berprinsip sebagai kita, kayaknya udah bagus Pak laundry saya, bagi pelanggan bagus nggak? Nah iya kan, cara berpikirnya jangan berpikir untuk pribadi, tapi berpikir oleh pelanggan. Sama kan kalau umpama kita packing pun juga sama. Kita packing kan bukan buat kita, tapi buat pelanggan. Menurut saya bagus nih, tapi menurut pelanggan bagus nggak? Parfum kan juga sama. Menengah ke atas itu parfumnya minta yang soft, nggak mau yang strong. Yang strong itu biasanya anak-anak mahasiswa. Maunya strong, biar nggak keluar parfum lagi katanya. Pakai parfum laundry aja cukup, misalnya kayak gitu. Nah itu segmen market juga harus paham. Kita marketnya siapa? Kalau orang-orang kantoran, orang punya mobil misalnya, kadang malah nggak mau pakai parfum yang strong, parfumnya yang soft. Bahkan laundry satuan nggak pakai parfum ya kan? Nggak pakai parfum laundry satuan, fresh, benar-benar fresh. Jadi kalau orang menengah dan orang high end itu malah nggak mau parfum, karena akan bentrok dengan parfumnya yang mahal. 1 botol 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Masa dikasih metanol, misalnya kayak gitu, ya itu. Nah. Pada waktu setelah saya tampil di sana, berapa bulan kemudian dia mengubah tampilannya. Keren. Cuma ditambahin lampu gitu. Malah ini dikasih triplek, sebenarnya lebih bagus ini. Tapi kan vintage, kekinian. Milenial datang. Target marketnya siapa tadi? Milenial. Ini sudah nggak ada. Itu udah nggak ada kan? Jemuran di mana? Di belakang Pak Abi. Oh sih siap. Nggak di tetangga kan? Ya kalau boleh sih. Seperti ini, mudah-mudahan dapat inspirasi. Karena teman-teman yang di asli, sekarang kita edukasi untuk tidak menjemur di depan. Kalaupun memang belum punya dana untuk dryer, coba di ini. Mudah-mudahan ketua bisa mengusulkan untuk koperasi, ya. Kita support nih, ketua dan baru nih. Kalau ada koperasi, dryer bisa disupport oleh koperasi gitu. Kan kerjasama dengan ini, penjual-penjual mesin nih banyak nih. Ya, yang ditekan penjual mesin aja lah. Nah, Bapak Ibu apa masih kayak gini? Mencuci di sungai, ini pakai kutang aja, ini pakai BH doang nih. Ini mencemari lingkungan Bapak Ibu. Saya selalu mengedukasi ini di setiap sesi asli maupun non asli, saya mengedukasi ini. Di asli sudah nggak ada kayak gini.
Saya selalu menjamin itu. Jangan-jangan ada juga di sini nggak kaku aja. Di sungai apa? Ada. Jadi kalau memang targetnya kita adalah menjadikan laundry yang ramah lingkungan, ya seperti ini harus dihilangkan sudah. Sudah nggak ada ngucek-ngucek dan sebagainya. Yang tadi jemuran sebanyak ini. Masih ada yang jemurannya banyak kayak gini? Masih. Boleh saya dikasih tahu di mana? Ya, saya akan meliput ke tempatnya mana Mas. Ya, ini jemuran kayak gini juga resikonya ketukar, kena angin dan sebagainya, debu dan sebagainya. Ini kan juga kita harus menghitung efisiensi dan efektivitas. Mending kita invest ke orang atau kita invest ke mesin. Kalau invest ke orang kadang kan masalah perasaan. Kalau mesin nggak ada perasaan, eksekusi aja terus. Sampai selama masih garansi, eksekusi terus dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Ini contoh di mana kalau teman-teman ternyata di sini sepakat nggak ada ya. Kalau masih ada ya bertobat lagi ya teman-teman ya. Nah jangan sampai kayak gini Bapak Ibu. Ini kan saya sempat nonton, saya capture. Jadi orang mati gara-gara kena jemuran Bapak Ibu. Ini nggak apa-apa nih, kasih takut aja ini. Ini penjual mesin pengering boleh loh kayak gini. Tulisin, kamu kalau pakai jemuran bisa mati nih gara-gara jemuran ini. Nah, kayak gitu. Karena tertimpa rak jemuran. Nah ini intermezzo aja. Next. Oke, sekarang, nah ini saya juga kasih contoh kayak gini biar Bapak Ibu juga melek. Kenapa? Ini paling simpel. Tadi ya, 6.000 per kilo 3 hari selesai, 2 hari selesai. Oke, 6.000 per kilo. Yang sebelahnya 4 kilo 15.000 2 jam beres. Untung nggak? Untung. Oke, nah ini yang perlu dipelajari teman-teman. Kapasitas mesin cuci itu biasanya berapa kilo? 8 kilo, 10 kilo. Bisa diisi berapa persen? 50%, anggap aja ya. Anggap aja 4 kilo kalau 8 kilo. Nyuci 1 kilo maupun 4 kilo, kos operasional sama nggak? Sama. Jadi jangan menjual itu per kilo. Per 5 kilo, per 4 kilo. Makanya cara menghitung HPP itu bukan per kilo sekarang. Per 5 kilo. Makanya laundry coin, laundry self-service, laundry load, itu dia menghitung. Menghitungnya apa? Sekali dia nyuci dan ngeringin itu habisnya berapa sih? Pernah ngitung nggak? Berapa? Per lot ya Pak? Per lot. Berapa? 8.000 sampai 12.000? Cocok. Jadi kalau per 5 kilo jualnya, tapi 12.000 misalnya paling mahal 12.000, kita jual aja 20.000 udah untung berapa? 8.000. 8.000 per 5 kilo loh Bapak Ibu. Cuci lipat. Jadi konsep cuci lipat itu menghitungnya adalah per lot, bukan minimum. Minimum 3 kilo misalnya. Laundry di sini minimum 3 kilo. Kalau dia nyuci bawa 6 kilo gimana? Tetap 2 kali mesinnya. Sayang kan? Makanya kenapa konsep laundry coin atau laundry load adalah per atau maksimal. Maksimal 5 kilo, maksimal 4 kilo, bukan minimal. Ini maksimal. Jadi itu harus dipelajarin. Jadi mudah-mudahan teman-teman setelah keluar dari sini mindsetnya berubah. Menghitungnya bukan per kilo lagi, tapi per 5 kilo atau per 4 kilo. Nah itu di luar asli banyak yang nggak tahu. Mereka masih menghitungnya per kilo. Karena per kilo apa? Yang dihitung sama setrikanya. Cuci lipat itu paling simpel. Dan profit terbesar di laundry itu selain satuan apa? Laundry cuci lipat Bapak Ibu. Ini bukan menekan teman-teman yang jualan boiler ya. Yang jualan boiler nggak apa-apa, buka di sebelahnya. Cuci lipat di sana, setrika sini, gitu kan bisa. Tetap bisa kolaborasi, tetap jalan. Tapi intinya kita tetap menjadi pengusaha laundry yang cerdas lah. Bukan cerdas laundry ya. Pernah dengar cerdas laundry? Kayaknya nggak terkenal di sini ya. Bentar lagi itu melibas semuanya loh. Sudah buka ya. Nah, kita harus smart dalam menghitung itu tadi. Jadi ngitungnya adalah, kalau masih bingung cara ngitungnya adalah, yaitu tadi. Kalau nyuci itu dihitungnya per cycle. Kalau ngeringin dihitungnya menit. Oke ya, paham ya? Coba sekarang, kalau kita ke coin laundry atau mesinnya yang di stack, washer itu 30 menit sekali nyuci. Ya, anggap aja 30 menit. Ngeringin per 5 kilo biasanya 45 menit kalau di laundry coin. 45 menit. Kalau nyucinya adalah ditambah menjadi 7 kilo, tetap nyucinya akan cycle-nya sama. 30 menit ya akan selesai 30 menit. Nggak mungkin dia nambah. Kalau kita setting 30 menit.
Ngeringinnya pasti nambah. Nggak mungkin sama 45 menit antara yang 5 kilo sama 7 kilo. Jadi kalau kita berprinsip mau bikin konsep bisnis, kita harus tentukan dulu konsepnya per load. Untuk washer dan dryer itu memang harus ditentukan tadi. Kalau washer itu adalah cycle, sekali mencuci itu berapa. Kalau dryer itu menit. Jadi semakin banyak kilonya semakin banyak nambahnya. Nggak mungkin kan 5 kilo yang harusnya 45 menit dipakai cuma 20 menit. Itu masih basah itu. Basah langsung dibungkus kan nggak mungkin. Makanya dryer itu pengaruh untuk finishing. Makanya saya selalu ngingetin, omset laundry itu dihitung dari dryer, bukan washer. Tapi kalau washernya gede-gede, dryernya gede-gede, itu kebalik. Washernya yang banyak, dryernya yang dikit. Karena ngeringin cuma 15 menit. Yang Electrolux heavy duty itu, saya masukin 7 kilo apa 8 kilo, itu cuma 7 menit. 7 menit Bapak Ibu. 7 menit ya. Menarik. Electrolux yang heavy duty, bukan Electrolux rumahan. Heavy duty, yang kapasitasnya 13 kilo. Ada di YouTube saya juga ada. 7 menit aja. Jadi itu setara 6 Mytek atau 6 Speed Queen. Selain harganya ya setara dengan pencucian. Kan ngeringin kalau pakai dryernya Mytek atau Speed Queen kan per 5 kilo 45 menit. Pakai itu kan cuma 7 menit. 7 kali 6 berapa? 42. Jadi setara 6 dryer Mytek atau Speed Queen. Cuman pakai 1 dryer aja. Harganya Bos? Harganya jangan tanya saya bukan penjual Pak. Ada PTLS Pak, itu yang jual adalah PTLS. Tadi kan mungkin berbicara tentang itu. Nah, balik lagi ke sini. Tadi saya menjelaskan tentang konsep harga 6.000 sama yang 15.000 per 4 kilo ya, karena dia sudah bisa menghitung per load. Terus jangan bangga dengan banyaknya cucian yang ditumpuk-tumpuk Bapak Ibu. Ya enggak? Siapa yang masih berbangga cucian saya banyak ini? Tumpukannya banyak, duitnya ada nggak? Piutang semua itu. Jangan-jangan duitnya di omset ada 100 juta, tapi duit yang dipegang cuma 25 juta, nggak ada kebanggaan Bapak Ibu. Iya, itu yang sering kadang orang lupa bahwa kebanggaannya cuma karena tumpukan pakaian. Untuk laundry koin, laundry yang load, itu sebisa mungkin langsung diambil saat itu juga. 2 jam langsung kabarin langsung diambil. Karena storage-nya biar nggak banyak. Ini coba lihat nih, ukurannya kecil loh. Raknya paling cuma seberapa, tapi sirkulasinya cepat, duitnya muternya cepat. Bahkan kalau laundry koin, bayarnya di depan. Anda nggak bayar, mesin nggak jalan. Laundry kiloan, bawa sini, sini. Ada kompetitor sebelah, bawa barang-barang cucian yang nggak kepake, udah bayarnya nanti. Kok nggak diambil-ambil? Ternyata kompetitor sebelah, naruh cucian di kita. Pernah nggak rasain itu? Ya pernah, tapi nggak ngaku aja. Ya seperti itu, yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya cuma menjelaskan biar paling tidak saya sharing hari ini ada manfaatnya gitu loh. Ya, nggak bengong kayak gini, saya bingung ini bengong itu jelas apa enggak. Sip ya? Udah ngerekam nih. Oh siap. Yes, Pak Salul, silakan Pak. Jadi kalau kita di laundry kiloan itu rata-rata yang banyak masuk itu kan setrikaan daripada cucian. Yes. Jadi gimana triknya itu supaya terkadang yang setrikaan yang masuk itu kan rata-rata baju yang susah-susah, yang mereka susah mengerjakannya ya di bawah laundry. Gitu. Oke. Ya, jadi bagaimana supaya setrikaan yang kiloan ini bisa kita masukkan ke satuan ya? Oke, kalau setrikaan yang pokoknya intinya gini Pak. Kalau memang misalnya nih baju gamis yang banyak manik-maniknya itu langsung satuan. Entah dia cuma nyetrika aja, kita langsung anggap itu kita cuci lagi. Terus kalau ada cucian-cucian yang habis dicemur oleh pelanggan tiba-tiba disetrikain ke kita dan itu dikucel-kucel nggak dilipet gitu, kita langsung tolak. Cuci ulang Pak, cuci ulang Bu. Karena repot yang nyetrika. Nyetrika di tempat kita ada target Bapak Ibu. Tim kita juga ada target, baik yang kiloan maupun satuan. Yang kiloan itu biasanya kan komplain, Pak ini pelanggan ini selalu kusut kayak gini. Kan ada yang dijemur, habis itu dikucel-kucel langsung dimasukin dan sebagainya. Itu kan bikin ribet, makan waktu banget. Pernah? Pernah. Kita tolak. Bahkan istrinya istrinya AKBP, saya tolak, marah-marah, saya diancam dan sebagainya. Silakan, kita punya aturan kok. Intinya itu tadi, kita punya aturan. Pelanggan adalah raja, boleh. Tapi kalau dia sudah menginjakkan kaki masuk di tempat kita punya aturan.
Masalahnya kita kadang fleksibel terhadap aturan itu sendiri. Akhirnya pelanggan sesuka dia, nginjek-nginjek. Kadang nggak berani nolak, bisa jadi. Karena itu tadi, yang dibangun bukan image, yang dibangun adalah yang penting saya dapat omset. Itu mulai diubah. Boleh dapat omset, tapi ya kalau ngerepotin kayak gitu mending nggak usah. Maka kenapa Coin Laundry itu bagi para orang yang mau berinvestasi, mending Coin Laundry. Nggak ada komplain, nol komplain itu. Baju ketukar juga enggak, terserah. Bajumu, celana dalammu ketinggalan gitu, terserah urusanmu itu. Iya nggak? Iya, jadi ada bisnis-bisnis, profit nggak terlalu gede nggak apa-apa. Tapi yang penting menghilangkan resiko tadi, orang komplain dan sebagainya, hilangkan itu. Ada yang seperti itu. Tapi ada teman-teman yang penting omset ya, semua diterima deh semuanya. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi asal bisa menanggung resiko itu tadi. Nah, gimana caranya? Misalnya kalau ada pelanggan-pelanggan, biar kita arahkan ke cuci lipat. Makanya saya selalu kalau bikin promo pembukaan, laundry gratis bayar pakai doa. Yang boleh gratis itu adalah yang cuci lipat aja. Jadi kalau setrika, dia kita selesaikan 2 hari. Jadi bikin lama aja, biar dia nggak mau setrika. Iya, kalau kita pede kayak gitu. Tapi kita harus membuktikan cuci lipat kita itu mirip seperti kayak disetrika. Ya caranya pasti sama kan, keluar dari mesin pengering masih hangat-hangat harus dilipat. Nggak bisa kalau nggak itu. Dan kita ajarkan kalau pelanggan mau self-service pengen rapi, ada satu pegawai kita ngajarin di situ. Keluar dari sini, dikeluarin satu-satu, habis itu dilipat, dilap-lap. Gimana? Rapi? Rapi. Makanya di luar negeri, laundry itu cuma 2. Laundromat yang self-service tadi, sama laundry satuan. Kenapa? Yang kemeja-kemeja untuk kerja, untuk ke kantor dan sebagainya, masuknya ke satuan, disetrika misalnya di sana. Baju kemeja kayak gini, habis disetrika, masukin lagi ke packing, kusut juga kan? Iya, semua juga iya kan? Iya, kenapa nggak dijelasin ke pelanggan? Iya nggak? Iya. Besok kiloan lagi. Itu yang harus diedukasi ke pelanggan. Jadi, apa yang membuat kita ribet, itu hilangkan. Balik lagi, omset Pak, omset. Ya sudah, kita mau ngejar apa dulu? Omset kejar aja dulu. Tapi pelan-pelan kenalin satuan. Gimana kenalin satuan? Bikin promo untuk satuan. Saya juga kayak gitu, nggak serta-merta langsung orang mau datang, mau bayar harga satuan 20.000, 15.000, 30.000, tapi saya nggak ribet. Kemeja, anggap aja 20.000 juga nggak apa-apa. Tapi mending 20.000 satu kemeja dibanding 20.000 isinya 5 kilo baju. 5 kilo baju itu setara dengan 25 pieces. Mending mana 20.000 ngerjain 25 pieces sama 20.000 ngerjain 1 pieces. 1 pieces, nah itu saya terapkan ke anggota tim. Pegawai kita, mau ngerjain yang banyak apa dikit? Yang dikit tapi duitnya banyak Pak, loh pinter kan? Iya, nah harusnya kita sebagai owner membuat mindset itu kepada karyawan kita. Jangan sampai karyawan itu terimanya kiloan lagi. Biasanya orang yang mau nerima kiloan itu biasanya nggak mau ribet. Padahal itu satuan itu lebih nggak ribet. Bajunya nggak kotor-kotor banget, iya kan? Iya. Mudah-mudahan termasuk di dalam pikiran Bapak Ibu untuk diubah. Nah, sekarang saya berbicara tentang banner. Masih ada bannernya kayak gini? Tulisannya bersih, wangi, cepat, rapi, dan sebagainya. Kalau motor kecepatan tinggi, nggak bisa baca itu Pak. Iya nggak? Kita cuman punya kesempatan 2 detik untuk membaca banner. Makanya banner itu sekarang berubah, Laundry Express, laundry apa, berapa harganya. Jadi target kita kalau marketnya adalah price sensitif terhadap harga, langsung tulisin harga 5.000 per kilo, tapi ada bintangnya kecil, cuci lipat misalnya. Iya nggak apa-apa, biar nengok, oh iya balik lagi gitu dan sebagainya. Yang penting 5.000-nya dulu tongolin. Entah itu nanti masuk ke dalam akhirnya 8.000 pakai setrika dan sebagainya, yang penting mampir dulu. Iya, jadi merusak harga nggak? Nggak merusak harga. Malah kita seharusnya lebih mahal kok. Laundry Coin pun juga sama, karena dia sudah tahu, kalau sekali nyuci adalah misalnya Rp5.000 misalnya, ngeringin adalah 5.000 per 5 menit. Ujung-ujungnya nanti 35.000 juga kok. Karena ngeringin kan nambah lagi 5.000, nambah lagi 5.000, nggak kering-kering nih nambah lagi 5.000, kayak gitu kan?
Iya, laundry coin seperti itu. Jangan beranggapan nih 5.000 itu merusak harga, ada yang Rp1 merusak harga. Nah, saya kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Sekarang coba bertobat Bapak Ibu, ini dihilangkan. Tulisan yang banyak sekali ini, kalau menurut saya ini adalah anak milenial, males banget lihat kayak gini. Nggak perlu ditunjukin mesinnya. Iya, saya tahu Bapak Ibu punya mesin. Iya nggak? Udah langsung nomor HP misalnya, atau harga, atau apa keunggulan kita. Laundry sepatu kah? Laundry express kah? Apa yang mau kita tongolkan? Jangan ada banner atas laundry sepatu, laundry apa, dan sebagainya. Bingung, mana dulu yang dibaca. Targetin satu titik, fokus pelanggan, itu mau kemana? Biar mampir dulu. Oke? Biar mampir dulu. Satu titik, jadi 2 detik. Kalau dia pakai sopir enak, masih bisa nonton-nonton, oh iya, baca masih lama. Kalau dia sopirnya, nabrak kucing itu nanti depannya. Ya, naik motor juga sama, nggak bisa baca itu seperti itu. Oke, masih ada kayak gini, semoga bisa diubah. Kalau menurut saya, segera diubah menurut saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih bertahan ini, saya bersih wangi, saya tekankan ini bersih wangi ini. Padahal laundry itu standarnya kan juga ini, bersih, wangi, rapi, higienis kan udah standar. Nggak usah dijelasin lagi, udah tahu saya itu laundry. Masih aja dijelasin lagi, ya nggak? Oke, jadi hal-hal yang tidak perlu hilangkan menurut saya. Jadi coba seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh, ini punyanya Mbak Widya. Ini simple, gede banget tulisannya, cuma laundry express 3 jam selesai. Sudah, gitu aja. Tambahin nomor telepon, kalau ada orang foto, teleponnya nongol masih. Jadi nggak bersih, wangi, mana aja dibaca ini, bingung kan? Kalau ini kan langsung, harga berapa, apa keunggulannya, express. Ini juga sama, berapa, express, berapa, kilo, harga dan sebagainya. Nomor telepon nggak ada, kalau ini enak, ini closing langsung. Ini tulisan kecil-kecil nggak baca, jalan apa dan sebagainya, ya udahlah, pokoknya saya lewat, orang mampir. Bikin antrian panjang. Bhinneka Laundry yang saya buka kemarin 800 kilo hari pertama Bapak Ibu. 800 kilo, jam 3 sore, kalau saya nggak tutup, bisa 1 ton sehari. Tapi, ya itu tadi, balik lagi, mesin kita mampu nggak mengerjakan sebanyak itu. Kan kita harus tahu kapasitas mesin kita, baru kita mau menargetkan omset yang masuk berapa per hari. Itu yang harus dihitung. Kemarin emang lolos. Nah ini, laundry sekarang tampilannya udah kayak gini, warna-warni. Ya Bapak Ibu kalau emang bosen kasih aja stiker. Tapi anaknya kalau pengen gambar ya boleh, misalnya gambar-gambar boleh. Nah ini kayak di playgroup nih, seru, warna-warni. Ini punyanya Pak Nyoman Kargana di Jogja. Konsepnya kayak gini. Ini aja tampilannya sudah kayak laundry coin Bapak Ibu. Padahal ini kan mesinnya mesin cuci rumahan, dryernya memang dryer komersial. Speed Queen misalnya, Mytech misalnya, dan sebagainya. Tapi washernya washer rumahan, nggak apa-apa. Tapi dryer saya selalu menyarankan komersial. Ya bukannya saya nggak suka yang rumahan ya, tapi memang pengerjaannya agak lama. Itu aja sih. Jadi saya nggak pro apa dan sebagainya, saya nggak menyebut merek tidak, tapi komersial ya memang karena ini laundry adalah bisnis, ya komersial pakailah. Kalau memang mampu untuk washer, ya komersial sekalian. Washer rumahan, Bapak Ibu kalau ditulisin di sini 30 menit, coba dites sama washer komersial 30 menit. Selesainya pasti cepetan yang komersial. 30 menit benar. Bapak Ibu coba sekarang washer rumahan, pakai washer rumahan nah, rata-rata atau washer komersial? Oh, tak kirain komersial semua. Keren banget ini. Sebentar. Mahal tapi ada hasilnya, Pak. Ya. Ini 30 menit kalau ada tulisan di sini. Kalau meskipun sirkulasi airnya bagus dan sebagainya, pakai mesin pendorong dan sebagainya, ini selesainya bisa 45 menit sampai sejam, Bapak Ibu. Coba dimenitin pakai ini. Bisa jadi malah mengeringin lebih cepat dari washer. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kita pun 5 menit aja terhitung. Jangan sampai kebuang itu angka 5 menit itu. Tapi kalau dijumlahkan sampai 10 kali cycle, udah 50 menit lagi yang kebuang. Oke, next. Jam berapa ini? 12:30, mau habis ini. Udah ya? Lanjut. Ini juga sama. Ini laundry coin. Ini ciptaannya Pak Anton Agusta ini, koin laundry ini. Jadi nambah slot koin sendiri. Jadi mesin rumahan ditambahin koin laundry. Ini Beko kalau nggak salah. Punyanya Bu siapa kemarin? Bu Ayu ya?
Laundry Care itu kan pakai itu, tapi belum dikasih koin. Kalau koin enaknya kalau kita nggak ada di situ, kita kontrolnya dari koin aja. Omset dan koin ada berapa, udah. Sekarang kan tapi konsepnya kan udah pakai kartu atau pakai QR Code. QR Code itu bayarnya pakai GoPay, OVO, udah nyala sendiri dan sebagainya. Konsepnya udah seperti itu. Ini adalah laundry rumahan yang dibentuk untuk laundry koin. Perubahan bisnis model yang saya ceritakan tadi, ini salah satu konsep di Jakarta. Sekarang kayak gini rata-rata, 2.000 per 3 kilo, 3 jam selesai, cuci lipat aja. Luntur, tidak bertanggung jawab, susu asli. Seperti ini konsepnya. Laundry-nya seperti apa? Nah ini bayar di depan. Ongkos cucian bayar di depan. Kami berhak menunda pengerjaan apabila ada penundaan pembayaran. Berani nggak? Enggak berani. Coba Bapak Ibu. Kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah tahu. Makanya kita kalau pelanggan bayar di depan, saya kasih diskon. Saya kasih membership. Membership saya, saldo 1 juta, bayarnya cuma 750.000. Pelanggan berebut sampai nggak bisa meninggalkan untuk, wah keren banget lah Apik Laundry gitu lah. Pelanggan sampai kayak gitu. Akhirnya pelanggan yang biasanya nyuci seminggu sekali, seminggu 2 kali, akhirnya tiap hari nyuci, gara-gara cuma ngetap doang. Saldo habis. Oh top up lagi Pak, top up lagi. Akhirnya pelanggan yang biasanya budgetnya 1 juta, jadi 3 juta. Iya, karena merasa dia dapat diskon 250.000. Nah kasir kita ngarahin selalu kemana? Ke satuan, jangan ke kiloan, ya rugi juga kita. Karena 25% diskon itu memang kita larikan untuk satuan. Satuan itu berapa sih profitnya? 70%, 80% Bapak Ibu. Misal nih, kita nyuci kemeja. Kemeja harga berapa satuan? 15. Jangan 10.000, 15. Padahal ini Afrikat ya, nggak ada pelanggan kan di sini? 15. Deterjen itu berapa sih? Kan cuma deterjen, air, nyetrika, ngeringin. Berapa rupiah kira-kira itu? Listrik ya udahlah, 1 kemeja. Berapa? 5.000. Berarti masih untung berapa Pak? 10.000 kan? Iya. Masih untung berapa? 10.000. Gede kan? Gede, paling boros kayak gitu. Nah, itu kan bisa dilihat. Dari situ aja kita bisa ketahuan, kita bisa dapat profit berapa. Dari profit itulah kita potong 25% untuk promo tadi. Bahkan yang 1 juta itu saya kasih promo tambahan lagi apa? Ulang tahun dia dapat gratis nyuci 250.000. Nggak nolak pelanggannya. Enak banget. Padahal saya kasih rahasia ya. Orang kalau lagi ulang tahun udah nggak inget yang namanya gratisan. Dia neraktir masalahnya. Orang Indonesia adalah budaya menraktir. Jadi kalau pas lagi ulang tahun dia lupa kalau ternyata dapat gratisan 250.000 dari kita. Selain itu yang kedua adalah, kalaupun dia ngejar gratisan 250.000 itu dapat apa aja sih? Barang-barang paling cuma kita ngitung. Tapi paling tidak dia kita posting. Ini loh ulang tahun dapat 250.000. Sekarang aja yang ulang tahun kita mau kasih diskon atau kasih free nyuci 1 juta. Jadi pelanggan sampai nggak bisa nolak. Jadi bayar 750.000 dapat free untuk ulang tahun 1 juta. Tapi kan 1 juta mau nyuci apa sih Bapak Ibu? Sehari itu doang. Bajunya tetangganya diminta semua itu kali. Tapi paling tidak itu booming. Tapi kita tahu karakter masyarakat kita, sementok-mentoknya berapa sih dia nyuci gratis itu? Itu aja, per hari itu. Toh kita juga mendoakan dia ulang tahun, misalnya kayak gitu. Itu konsep yang kita lakukan. Ya saya belajar dari beberapa konsep marketing yang kita eksekusi. Dan itu berjalan, itu works. Akhirnya rame kayak gini Bapak Ibu, ini cuma cuci lipat. Tapi promonya itu tadi, 3 kilo 20.000. Ya karena mesin cucinya kecil, 3 kilo, ngeringin di sini paling cuma 30 menit. Tapi enak, cepet, tek, duit di depan, omset bagus, dan sebagainya. Ramai sekali. Nah, konsepnya kayak gini Bapak Ibu. Servisnya cuci lipat, 3 jam selesai. Per lot 3 kilo, tidak ada setrika. Setrika itu mengurangi profit sekitar 25%. Lumayan gede. Ada setrika listrik untuk kemeja 100% katun. Ya, tadi Kang Icang kan nanya setrika listrik ya, kayak gini. Pelanggannya siapa? Perumahan. Targetnya adalah kawasan padat penduduk. Budayakan malas mencuci, karena mencuci adalah tugas kami. Oke? Siap? Kapasitas 30-50 lot per hari, omsetnya bisa 600.000 sampai 1 juta. Pegawai cuma 2 orang, nggak ribet.
Buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, misalnya 14 jam kerja, omsetnya bisa 1 juta. Profitnya anggap aja 50%, 60%. Dapat 600.000, 500.000 per hari profit. Kalau kita punya berapa titik, ya sudah tinggal ngalihkan aja. Oke? Ini konsep bisnis, model bisnis yang terbaru, konsepnya kayak gitu, per load. Jadi ngitungnya bukan per kilo, per load. Oke ya? Dapat manfaat? Oke, masih ada yang foto? Oke. Next, sekarang promo. Nah ini promo-promo yang kita lakukan. Nah ini kayak kita, ini mumpung kita berbicara dengan teman-teman asli, ya Gebyar kan lagi bikin Gebyar ya. Kita di Jakarta Gebyarnya dapat mobil Bapak Ibu. Wajib. Tapi off the road. Dengan on the road. Jadi keren, tapi intinya adalah dapat mobil. Ini 100 laundry saat itu yang kerjasama. Cuman 6 bulan kita eksekusi, 6 bulan. Akhirnya omsetnya rata-rata di teman laundry Jakasli saat itu omsetnya naik 20-30%. Meskipun pelanggan nggak dapat, meskipun ini nggak masuk akal yang dapat mobil, tapi kita jelasin ini bersama Asosiasi Laundry Indonesia, bersama 100 laundry. Kita jelasin, ya, akhirnya dapat semua. Padahal pada waktu ditelepon dikiranya penipuan. Ini penipuan nih, masa saya dapat mobil, ini nyuci beneran nggak? Nih, misalnya kayak gitu. Tapi dapat semuanya. Itu ada Mas Yudis juga ini. Pelanggannya Mas Yudis itu. Udah kan? Mas Yudis dulu masih Banten, masih belum masuk. Jadi masih masuk Jakarta. Nah seperti ini kita lakukan. Jadi Gebyarnya bisa dieksekusi seperti ini, bisa mencontoh yang dilakukan oleh Jakarta. Kok mati? Next. Oke, next. Ini Bapak Ibu, saya itu kalau pengen promo laundry satuan, setiap hari ada promonya. Karena apa? Karena saya sudah tahu, saya sudah ngitung profitnya laundry satuan itu berapa. Oke? Oke. Hari Senin misalnya bed cover, Jumat cuma cuci gratis. Jadi saya akan ada kegiatan sosial juga, didoain orang. Cuci gratis, perlengkapan sholat, sajadah dan sebagainya. Hari Kamis, kenapa hari Kamis? Ini ojek online Bapak Ibu. Di sini ada Gojek, ada Grab. Ini lumayan berhasil Bapak Ibu. Pada waktu si Gojek dan si Grabnya pakai jaket dari kita yang wangi dan seger, pelanggannya langsung nanya, ini nyuci di mana? Iya nggak? Langsung Grabnya dengan tidak berat hati langsung bilang, nyucinya di Apik Laundry. Enak, bersih, rapi, ini loh Mbak. Promo lagi, kita dapat tim promo dari mana? Dari tukang Gojek, tukang Grab. Kenapa harus hari Kamis? Karena saya punya aplikasi, setiap hari Kamis itu omsetnya nggak tinggi. Bisa saya untuk ngerjain ini. Udah, bikin kegiatan sosial, nyuci ini. Oke, menarik? Menarik. Coba siapa yang mau eksekusi ini? Enak tapi, kita didoakan, paling tidak saya target sehari harus 10 Gojek atau Grab. Cuman sehari 10 aja, tapi ini viral banget. Di antara tukang Gojek dan Grab itu sangat luar biasa ini. Tapi Grab car-nya nggak bisa, saya nggak dapet gaket Mas, gimana ini nyucinya? Karena jaket, saya kayak gitu. Oke ya, minggu sepatu dan sebagainya. Ini semuanya kita review semua. Misal cuci lipat juga sama, kita kasih diskon 20%. Jadi orang biar cuci lipat, dapat diskon itu cuci lipat. Ini nggak ada kiloan sama sekali. Menarik ya? Next. Ini Bapak Ibu kalau kita lagi buka bisnis baru, konsepnya juga sama semua. Laundry gratis, bayar pakai doa, semuanya. Semuanya. Untuk apa? Untuk ngasih tahu pelanggan bahwa konsep kita adalah cuci lipat dan rapi. Serapi disetrika. 3 hari kita kasih gratis. Pelanggan akhirnya apa? Yang sebelumnya mau setrika, langsung berubah itu cara berpikirnya. Cuci lipat aja deh. Lebih murah, cepet lagi 2 jam selesai. Pakai setrika 2 hari selesai. Oke? Sudah ada yang nerapin cuci lipat? Sudah? Lebih banyak cuci lipat atau kiloan? Kiloan lagi. Oke, mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa menghitung. Ini di konsep di saya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak ngikutin ini nggak apa-apa. Tapi saya itu butuh yang efektif, yang efisien. Karyawan nggak pusing-pusing, karyawan yang harusnya setrika untuk kiloan, saya sekarang arahkan ke setrika satuan. Jadi mereka kita berdayakan ke setrika satuan. Penghasilan mereka juga akan naik dan sebagainya. Ini juga sama semuanya. Setelah paket itu kita ada paket membership 500.000 cuma 50.000 atau kayak gini.
Ajak temanmu nyuci berdua, bayarnya cuma 1. Itu sebenarnya kan cuma diskon 50% kan? Nyuci berdua, bayar 1. Itu sebenarnya kan diskon 50% Bapak Ibu. Tapi saya itu nggak butuh untuk diskonnya. Saya butuh untuk marketnya atau database. Jadi saya ngejar database itu 100 sampai 500 pelanggan itu dalam sebulan. Kalau kita dapat 30% aja dari 100, itu udah 30 pelanggan kita terima. Itu aja sesimpel itu. Jadi emang kita harus punya database pelanggan. Database itu mahal. Kalau kita jual laundry, ada database-nya dan akhirnya mahal laundry-nya. Next, ini ada laundry yang kita buka kemarin di Kediri, Jawa Timur. Kalau lihat di YouTube, udah ada juga Bhinneka Laundry. Langsung kita bikin ngantri Bapak Ibu. Oh iya, ada di TikTok itu kan? Ada di TikTok masa? Telat saya. Pak Ketum 5 menit lagi. Yes. Oh udah selesai ya berarti. Padahal materinya masih lumayan nih. Sebentar. Oke, seperti ini Bapak Ibu nanti bisa lihat. Nah ini konsepnya juga sama, 2 jam selesai, laundry gratis dan sebagainya. Kita bikin rame, SOP kita bikin pakai video dan sebagainya. Jadi SOP itu kalau baca kan malas, kita bikinin video. Jadi ada pegawai baru tinggal baca, lihat video, nonton dan sebagainya. Next. Ini juga sama, saya dapat ide-ide kayak konsep tadi ya dari sini semuanya. Ini Lee Min Ho pernah laundry di sini, tidaknya kecil banget ini, yaitu bisa ditulis sendiri. Itu udah viral, semuanya udah. Nah kita tinggal niru aja konsep ini. Cuci perlengkapan sholat bayar seikhlasnya misalnya, bisa. Nah ini juga ide juga, beli buah gratis BH Bapak Ibu. Iya, tukarkan kolor lama, nah ini kan menarik, yang penting ketawa dulu kan. Iya tapi nancep banget. Yang penting nancep banget, ini dapat BH, ternyata BH beneran, bukan BH apa gitu singkatan enggak. Karena ini penjual buahnya juga penjual bra. Ini juga menarik. Jadi hal yang seperti ini saya cuma niru aja. Saya cuma modifikasi. Ini juga sama. Iklan dibalik. Dibalik. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya banner semuanya sama ngadepnya gitu, Ibu agak ekstrim aja dibalik gitu. Iya. Next, nah itu bisa cari di YouTube saya juga sharing ini. Jadi kan dapat ide ya Bapak Ibu, kita juga bikin webinar ini. Webinar ini kita menghasilkan sponsor luar biasa dari Unilever saat kemarin. Dengan adanya webinar ini 12 sesi ya kalau nggak salah, itu kita dapat sponsorship dari Unilever 100 juta mengadakan acara webinar kayak gini. Jadi saya mendorong teman-teman untuk di kepengurusan yang baru bikin webinar ini karena banyak perusahaan itu sekarang supportnya online bukan offline, online dan itu dapat. Ini e-commerce juice, ini cuman sebagai pendamping aja karena dulu pada waktu saya presentasi ini pada waktu kondisi drop. Jadi kalau bisnisnya drop, tidak bisa pindah ke tempat lain, ini ada beberapa bisnis yang teman-teman bisa lihat dari data ini. Ini datanya semuanya ada. Orang Indonesia itu spend-nya untuk beli apa aja sih selama 2020 dan sebagainya. Laundry Go Online, ya semuanya harus punya website. Saya kalau mau bikin laundry selalu saya bikinin website dulu meskipun itu gratisan pakai Blogspot. Jadi laundry Padang misalnya, laundry Batu Sangkar, coba di search, ketemu nggak laundry kita di sana? Sekarang laundry Padang, cari di Google, yang nongol laundrynya siapa? Apa yang ada di sini nggak? Kalau nggak ada di sini berarti ini harus dikembangkan. Karena kalau saya mau cari laundry bingung, laundrynya siapa? Saya sebagai orang pendatang lagi di hotel, lalu dicari laundry yang ekspres di Padang mana? Dekat laundry hotel saya siapa? Nah itu perlu, ini wajib. Ini di Google Gapura. Nah jadi Bapak Ibu harus punya ini semuanya. Gmail, emailnya harus Gmail karena sering pakai Google kan? Yahoo ya segera bertobat pakai Gmail. Facebook, Google Businessku. Nah Google Businessku wajib karena gantinya website tadi. YouTube Bapak Ibu. Nah nanti saya jelaskan kenapa harus YouTube. Kenapa saya ngembangin YouTube ada di sini. Yang terakhir adalah TikTok. Ini wajib, Bapak Ibu harus punya TikTok. Ini kita websitenya, Instagram dan sebagainya. Ini juga sama Google Businessku. Ini fanpage, ini Instagram Apik Laundry, ini YouTube saya. Nah, kekuatan komunitas. Jadi Bapak Ibu kalau punya Google Businessku, punya map dan sebagainya, saling mereview. Jadi di-share ke teman-teman grupnya dan sebagainya kayak kemarin. Siapa ya, Bu Ayu atau siapa itu? Yang punya Facebook tolong di-list dong dan sebagainya. Itu juga menarik. Ini juga sama. Saling ngasih review ke teman-temannya. Jadi reviewnya kayak banyak. Tapi reviewnya jangan pakai nama laundry ya.
Nanti nama laundry masa mereview laundry lain kan nggak mungkin kan. Pakai nama pribadi, mereviewnya pakai nama pribadi. Oke, ini juga online. Gara-gara online banyak yang tutup tadi tokonya. Nah ini kita bisa lihat, ini secara dunia orang itu, manusia, masyarakat dunia itu sekarang sudah 7,7 miliar manusia. Yang pakai mobile phone itu ada 67%-nya Bapak Ibu. Jadi hampir masyarakat dunia sekarang sudah melek yang namanya handphone. Ini materi lumayan menarik dan mahal sebenarnya, karena kita berbicara tentang data. Nanti akan ketahuan bahwa di dunia, kalau target marketnya adalah dunia, itu yang paling tinggi adalah Facebook. Jadi Bapak Ibu yang masih pakai Facebook masih oke. Tapi bentar lagi bisa disalip yang namanya Instagram. Ini yang bintang-bintang ini mau naik nih. WhatsApp-nya naik, YouTube naik dan sebagainya. Jadi udah mulai naik di sana. Di dunia yang pakai apa aja? Indonesia apa? Hijau. Hijau berarti WhatsApp. Jadi target market kita adalah yang pakai WhatsApp yang hijau-hijau ini dan sebagainya. Oke. Terus di Indonesia seperti apa? Masyarakat Indonesia sekarang ada 272 juta manusia. Yang pakai HP ada berapa Bapak Ibu? 124%. Jadi satu orang itu bisa punya 2 HP, 3 HP. Dan ini nggak terhitung untuk bayi ya, masa bayi punya HP kan enggak. Ya jadi manusia punya 2 HP, 3 HP, itu bisa ngeliat dari sini. Ini juga sama, populasi manusia yang pakai HP dan sebagainya udah naik 4,6%. Apalagi sekarang masa pandemi pasti lebih luar biasa. Ini pasti signifikan banget ini, tinggi banget. Ini kenapa saya kasih ini, jadi teman-teman biar tahu target marketnya siapa. Nah sosial media penggunaannya itu 3 jam per hari rata-rata orang Indonesia. Bapak Ibu aja bangun tidur paling yang dicek HP-nya dulu, bukan anaknya atau suaminya. Iya, dicek HP-nya dulu. Ini juga sama. Internet berapa lama sehari? Hampir 8 jam per hari orang-orang mainan internet. Enggak bisa. Oke, kita lihat populasi dan sebagainya. Kita lihat, ini saya percepat aja. Mobile internet yang dipakai apa aja, kita bisa ngelihat semuanya. Oke. Yang sering dikunjungi untuk website, yang paling tinggi tetap Google sama YouTube Bapak Ibu. Jadi kenapa harus saya selalu bikin YouTube, Bapak Ibu juga bikin YouTube, salah satunya ini. Saya melihat data. Karena trennya lagi naik ke YouTube. Jadi orang-orang sekarang udah malas baca. Website itu sudah mulai malas dibaca. Orang searchingnya sekarang adalah di YouTube, visual. Berikutnya, nih masyarakat Indonesia sekarang itu didominasi oleh milenial. Jadi kalau marketnya dulu kita dapat bapak ibu dan sebagainya, sekarang usianya udah 50 tahun, 60 tahun. Itu ada di sebelah sana. Nah market yang terbesar adalah ini. Sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan market ini akan berpindah ke sini. Itu akan semakin gede. Nah itu kenapa saya selalu bilang market milenial paling potensial. Kenapa para capres, para caleg itu semuanya ngejar milenial? Karena memang marketnya gede banget. Semuanya ke milenial. Bisnis pun sama. Nah di Indonesia paling tinggi sekarang adalah YouTube Bapak Ibu. Jadi YouTube saya Apik Primadia. Kalau yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Semoga teman-teman bertobat. Tonton. Fakir subscribe. Ini WhatsApp yang kedua. Jadi WhatsApp harus WhatsApp bisnis Bapak Ibu. WhatsApp bisnis harus dikembangkan. Oke, yang di search di YouTube lagu dan sebagainya. Ini tadi. Nah ini Bapak Ibu harganya 40.000 Bapak Ibu. Pada waktu lebaran 40.000 per kilo, kita langsung kasih online. Tidak ada yang namanya kurir, saya nggak punya kurir dan sebagainya. Akhirnya seperti ini yang datang hijau-hijau semuanya. Ya, Gokar, Gojek, Grab dan sebagainya. Ini saya sharing ke teman-teman agar teman-teman paham bahwa musimnya laundry itu, panennya itu selain musim hujan, musim liburan, musim lebaran. Next. Ini ada pelanggan. Nah ini apa ini Bapak Ibu? Ini apa ini? Tumpukan cucian ya. Kalau saya menyebut ini adalah uang Bapak Ibu. Ini duit ini. 40.000 kali berapa ini? Nah ini duit semua ini. Omset ini. Omset. Kita bisa melihat di sini di antar Gojek. Dia nyetrika aja itu hampir 700.000. Nyetrika doang. Satu pelanggan. Ada yang 1 juta untuk nyuci setrika dan sebagainya. Dan ini terbukti. Jadi ini sampai kita diliput Detik dan sebagainya, ya salah satunya karena memang kita membuat konsep ini. Dan itu apa? Online. Jadi Bapak harus online. Jadi kalau ada pendatang masuk ke sini, ada yang mudik,
dari Jakarta misalnya, mudik ke Padang, mudik ke Payakumbuh, mudik ke Bukit Tinggi, Bapak Ibu harus dibekali dengan online. Cukup dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dengerin dongeng saya hari ini. Semoga bermanfaat. Masih boleh bertanya apa tidak?